Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mencoba untuk menelisik kata ilmu dalam bahasa Arab. Ini menarik. Kalau kita coba menganalisisnya, pertama dari aspek huruf. Dari aspek huruf ada ain, ada lam, ada mim. Kita mulai dari kata ilmun. Ilmun, huruf ain itu maftuh, terbuka. Terbuka. Kalau dilihat dari kata ini, apa artinya? Maka pembelajar, seorang pembelajar, talibul ilmi, maka harus membuka pikirannya, membuka hatinya, dan membuka dirinya untuk menerima banyak pengetahuan. Bertemu dengan ustadz, bertemu dengan guru, bertemu dengan siapapun, maka dia berniat untuk menyerap, membuka ruang-ruang dalam dirinya untuk dimasuki ilmu. Satu. Yang kedua, huruf ain itu dalam ilmu berharokat kasrah. Apa artinya? Kasrah, kasrun pecah, hancur. Atau kasrah, hurufnya berada di bawah. Harokatnya berada di bawah. Maka seorang pencari ilmu harus tawadhu, berada di bawah. Man tawadha'a lillahi rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu, rendah hati, maka Allah angkat. Maka talibul ilmi, seorang pencari ilmu, tidak boleh sombong. Karena kalau sombong, dia sulit mendapatkan ilmu. Seperti apa? Seperti sumur. Sumur paling bawah, kalau menjadi lembah, maka lembah dia akan cepat menampung air ketika hujan. Karena lembah itu berada di bawah. Beda ketika talibul ilmi menjadi gunung. Tinggi, gagah, tapi untuk menampung banyak air hujan, dia tidak dapat kecuali menyerap. Dalam hal ini kita akan pahami bahwa talibul ilmi harus rendah hati. Semakin rendah, maka semakin tinggi. Apa artinya? Semakin dia rendah hati, maka semakin akan mendapatkan banyak ilmu. Talibul ilmi tidak boleh sombong. Ada waktunya kapan harus menjadi gunung, ada waktunya kapan dia harus menjadi lembah. Maka akan berubah. Ketika tadi huruf ainnya kasrah, kalau dia sudah mampu menyerap banyak ilmu dan tawadhu, maka kasrah ini akan berada di atasnya. Apa? Dari ilmu, menguasai banyak ilmu, maka akan menjadi alim. Alim, harokatnya berubah. Nanti alim ini, orang disebut alim. Kenapa? Yang pertama, ketika dia memahami alamun. Alamun itu apa? Alamun itu tanda. Alamun itu apa? Alamun itu alamat. Alamun itu apa? Alamun itu bendera, simbol. Wa 'allamal Adama al-asma'. Alam ini adalah nama-nama yang banyak diketahui. Jikalau dia banyak mengetahui alam, maka dia akan disebut dengan alim. Maka ada ilmu, ada alam, ada alim. Kalau orang semakin berbahtera, orang semakin bersamudra, bahtera samudra dalam kealimannya, maka nanti masuk ke kategori ulama. Tidak hanya alim, meskipun ulama ini jamaknya dari alim, maka akan alam ulama menjadi ulama yang harokatnya dhammah. Apa? Rafa.
bahwa dhammah itu yang tinggi, semakin tinggi dia kedudukannya, maka akan banyak tahu tentang alam. Alam, kalau ada orang nyebutnya dengan alam semesta. Apakah selesai di situ? Belum. Setelah menjadi alim, ulama, tahu banyak, paham terkait dengan alam, tanda, alamat, dan simbol, banyak tahu tentang ilmu, maka dia akan menjadi muallim. Masih dalam satu kata, muallim. Maka dalam bahasa Arab, ziyadatul makna, ziyadatul mabna, ziyadatul makna. Semakin bertambah atau bertambahnya huruf dalam satu kata, maka bertambah pula maknanya. Maka dia akan menjadi muallim. Tidak hanya tahu, tidak hanya alim, tapi dia mampu mengeluarkan ilmunya, yang kemudian disebut dengan muallim, orang yang mengajar ilmu dari tahu kemudian mengajarkan ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Itu sedikit dari mana kemudian memahami derivasi kata ain, lam, dan mim. Mudah-mudahan suatu saat bisa dijelaskan, dilanjutkan dengan huruf lam dan mim yang cukup menarik ketika kita perhatikan beberapa simbol dari kata ilmu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.